Pada prinsipnya, TP3 telah memperoleh hasil kajian dan temuan TP3 yang memberi petunjuk kuat bahwa pembunuhan terhadap 6 warga negara Indonesia di kilometer 50 Jalan Tol Cikampek Jakarta telah dilakukan secara sistematis oleh aparat negara. Jahat, buku putih ungkap aparat negara habisi 6 laskar secara sistematis. Senin 7 Desember 2020 sekitar jam 12 siang, Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Fadil Imran dan Pangdam Jaya Maijen TNI Dudung Abdurrahman secara mengejutkan gelar siaran pers yang mengakui bahwa yang mengintai dan menguntit saya dari Sentul hingga Tol Kerawang adalah anggota Polda Metro Jaya, dan mengakui juga bahwa mereka yang membunuh 6 laskar FPI yang mengawal saya dan keluarga. Bagi saya sekeluarga, pengakuan Kapolda Metro Jaya tersebut merupakan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa, karena tanpa pengakuan tersebut maka saya dan keluarga tidak akan pernah tahu siapa pengintai dan penguntit serta pengganggu kami di Jalan Tol Kerawang, dan kami tidak akan pernah tahu pula siapa yang menculik dan menyiksa serta membantai 6 laskar pengawal kami secara sadis dan biadab. Saya sebagai anggota TP3 membaca laporan Komnas HAM yang diberikan kepada Presiden Jokowi. Kami mendapatkan secara resmi, TP3 mendapatkan secara resmi, bukan gerilya, bukan ini bukan. Terlepas apakah audiensi akan terlaksana atau tidak, TP3 akan terus berjuang untuk memberi pemahaman dan kesadaran kepada publik dan instansi yang kompeten, baik dalam maupun luar negeri, bahwa apa yang dilakukan aparat negara terhadap 6 pengawal HRS adalah benar-benar suatu pelanggaran HAM berat, crime against humanity, kejahatan melawan kemanusiaan. Mau diterima Jokowi, bagus. Nggak diterima ya nggak apa-apa juga. Emang kita ngoyo. Nggak, saudara saya termasuk tim yang seharusnya tanggal 27 Mei juga diterima Jokowi di istana. Tapi saya sama sekali tidak berminat. Saya tidak datang. Saya nggak tahu begitu kasatnya bahan-bahan yang dimiliki Komnas HAM, tapi kami menyimpulkan di TP3 bahwa Komnas HAM belum melakukan penyelidikan. Pertama, karena basis kerja-kerja Komnas HAM kemarin bukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Juga yang kemudian bahwa ternyata, wah ini dia ternyatanya nih, nanti mohon maaf ya saya tidak boleh dan tidak bisa menjelaskannya secara rinci di sini. Dan ternyata menurut temuan TP3 yang sudah kami tuangkan dalam buku putih itu, Komnas HAM, mohon maaf nih Komnas HAM, ngeri sekali saya menyebutnya apa ya, menjadi bagian dari rekayasa pengaburan barang bukti, penghilangan barang bukti. Mungkin Komnas HAM tidak terlibat, tapi dengan pernyataannya, dengan gerakan-gerakannya, kami semua bagian dari upaya yang disebutkan sistematis. Kita nggak menunggu, dan kami yakin dengan seyakin-yakinnya temuan yang disampaikan oleh Komnas HAM jauh dari fakta yang sebenarnya. Bagaimana Komnas HAM sibuk memberikan rekomendasi kepada polisi penegak hukum untuk memeriksa keberadaan senjata api yang dimiliki oleh laskar FPI. Gimana mungkin? Dan itu sudah melangkahi kerja Komnas HAM itu hanya untuk membuktikan ada tidaknya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat negara, bukan sibuk ngurusi senjata api yang konon diduga disebut-sebut atau bahkan kami umat Islam khususnya keluarga meyakini itu sebagai fitnah aparat negara kepada 6 pengawal HRS yang telah sudah dibunuh, sudah jadi korban, difitnah pula. Dan itu Komnas HAM ikut menjadi bagian dari menciptakan pembenaran, justifikasi klaim stigma-stigma semacam itu. Bagaimana kalau anakmu yang dikandung istrimu 6 bulan, 9 bulan, 10 hari dibesarkan dengan tetes air mata? 6 orang itu bukan anak kucing, 6 orang itu manusia sebaya dengan anak-anak. La yu'minu ahadukum, tak beriman hatta yuhibba li akhih, sampai kau sayang kepada saudaramu. Tak beriman kamu
sampai ada rasa saudaramu. Kalau engkau bisa merasakan sakit, berarti kau makhluk hidup. Kalau kau bisa merasakan sakit, berarti kau makhluk hidup. Tapi kalau kau bisa merasakan sakit orang lain, barulah kau disebut manusia. Man qatala mu'minan, siapa yang membunuh orang beriman muta'ammidan secara sengaja, fajaza'uhu jahannam, di akhirat neraka jahannamlah tempatnya. Di dunia ini hidup dia sementara, paling lama 63 tahun, masuk kerja umur 25, mati juga akhirnya, hanya untuk dapat gaji, hanya untuk dapat jabatan. Di akhirat rasakan kaulah neraka jahannam. Yang tak percaya masuk neraka, yang percaya pun masuk neraka. Silakan tak percaya, masuk neraka juga kau. Aku tak percaya neraka itu ada, tengok nanti. TP3 akan berikan Jokowi buku putih berisi kumpulan fakta penembakan Laskar FPI. Tim pengawal peristiwa pembunuhan 6 Laskar Front Pembela Islam mengatakan akan segera memberikan buku putih pada Presiden Joko Widodo. Menurut Ketua TP3 Abdullah Heha Mahwa, buku tersebut berisi berbagai bukti penemuan terkait penembakan 6 orang Laskar FPI yang terjadi di tol Jakarta Cikampek kilometer 50. Buku putih tersebut, lanjut Abdullah, akan memperkuat dugaan bahwa penembakan 6 Laskar FPI itu masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat. Selain kepada Presiden Jokowi, Abdullah menuturkan buku putih akan diserahkan juga pada Kapolri Listio Sigit Prabowo, Jaksa Agung, Komnas HAM, dan instansi terkait baik di dalam maupun luar negeri. Abdullah mengatakan bahwa dalam pertemuan dengan Jokowi pada 9 Maret pihaknya mengajukan 2 permintaan. Abdullah mengatakan pihaknya meminta kasus ini ditangani dengan terbuka, transparan, dan akuntabel. Kedua, ia dan TP3 meminta kasus tersebut disidangkan di pengadilan HAM, bukan pengadilan biasa. Menanggapi 2 permintaan tersebut, Abdullah bercerita bahwa Jokowi mengatakan pemerintah akan mengusut kasus tersebut secara terbuka. Sebagai informasi, dalam kesempatan yang sama, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan bahwa insiden yang menewaskan 6 anggota FPI bukan pelanggaran HAM berat. Menurut Taufan, berdasarkan status Roma suatu kasus dapat dikategorikan masuk dalam kriteria pelanggaran HAM berat ketika tindakan penyerangan dan pembunuhan itu merupakan hasil dari sebuah kebijakan atau lembaga negara. Taufan mengungkapkan bahwa Komnas HAM hanya menemukan perintah dari kepolisian untuk melakukan penguntitan.